Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan, tugas kami yang berjudul eksplorasi data menggunakan Poyon Tools. Adapun kelompok kami, anggotanya yaitu yang pertama ada Siti Hasanah dengan NIM G1501221014. Saya sendiri yaitu Adeline Vinda Septiani dengan NIM G1501221016. Terus ada Ahmad Syauqi dengan NIM G1501221019. Terus ada Muhammad Ihsan Itkoni dengan NIM G1501221029 dan terakhir ada Yuli Sofia Waude dengan NIM G1501222056. Nah, sebelum kami melakukan analisis dan juga untuk mengetahui datanya, nah alasan dari atau motivasi dalam pengambilan penggunaan data kami akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada teknologi informasi, di mana sekarang itu perkembangan teknologi informasi dari waktu ke waktu sangat pesat dan mempunyai peranan yang sangat penting di berbagai bidang di dalam kehidupan masyarakat, karena dapat menghubungkan dan menyajikan berbagai informasi melalui web. Web ataupun website merupakan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, sehingga bisa diakses seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Salah satu informasi yang sering dicari adalah web berita. Web berita sendiri adalah suatu informasi berdasarkan fakta ataupun laporan mengenai suatu kejadian yang sedang ataupun telah terjadi dan juga dipublikasikan melalui media cetak, siaran, internet maupun dari mulut ke mulut. Nah, berita-berita ini memuat informasi aktual yang terjadi setiap hari ataupun yang terjadi setiap menit yang saat ini bisa dengan mudah didapatkan. Banyak website yang menyediakan informasi mengenai berita seperti detik.com, kompas.com, Antara News, Liputan 6, CNN Indonesia, ataupun sebagainya. Salah satu kategori berita yang dapat dibaca yaitu berita olahraga dan juga berita politik. Pada berita olahraga, berita mengenai sepak bola merupakan berita yang paling banyak dicari, terutama pada tahun 2022 pada situs cnnindonesia.com, di mana sepak bola sendiri merupakan olahraga yang paling banyak digemari segala kalangan. Pada tahun 2022 juga ada penyelenggaraan Piala Dunia yang sangat menggemparkan masyarakat di seluruh dunia. Nah, sehingga membuat pencarian tentang berita sepak bola ini meningkat secara drastis. Nah, selain dalam berita olahraga, ada pun juga berita politik, di mana salah satu yang menarik perhatian dari masyarakat Indonesia yaitu berita tentang Ketua DPR RI, yaitu Puan Maharani. Nah, Puan Maharani menjadi topik hangat karena baru-baru ini beredar meme wajah ketua DPR RI tersebut yang dibuat oleh BEM UI. Nah, selain itu juga nama Puan Maharani sering juga disebutkan di dalam berita tentang politik karena terkait dengan calon presiden yang dikabarkan akan diusungkan oleh PDIP. Nah, penganalisisan data berita ini dilakukan dengan menggunakan text mining tools terhadap kedua berita yang tadi. Hal ini dilakukan karena text mining tools dapat digunakan untuk data yang bertumbuh secara cepat dan juga datanya kompleks. Nah, dengan melakukan text mining tersebut, maka akan didapatkan hasil berupa unsur kata-kata yang kemudian akan dikelompokkan berdasarkan frekuensi per kata yang banyak muncul dan juga kecenderungan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, hasil dari pengelompokan dari unsur kata-kata tersebut ini um, akan dilakukan pengeksplorasian dari kata. Nah, salah satunya yaitu dinamakan sebagai word cloud yang digunakan untuk mengetahui kata-kata apa saja sih yang sering diberitakan di dalam berita sepak bola dan juga kata-kata apa saja yang sering menjadi topik di dalam berita untuk yang Puan Maharani ini. Nah, pengeksplorasian kata ini akan dilakukan dengan melakukan pengambilan data sebanyak 99 teks berita tentang sepak bola dan juga sebanyak 540 dokumen judul berita tentang Puan Maharani dengan menggunakan web scraping.
Nah, web scraping ini dilakukan untuk mengambil beberapa data di dalam jumlah banyak untuk keperluan penganalisisan. Untuk melakukan pengeksplorasian data teks akan digunakan Voyant Tools sebagai alat untuk melakukan text mining dengan tujuan untuk membaca, menganalisis teks, mengeksplorasi, dan juga memvisualisasikan korpus teks yang besar secara sistematis. Oke, selanjutnya untuk tentang Voyant Tools. Makasih Adele. Selanjutnya mengenai pengertian apa itu Voyant Tools. Voyant Tools adalah suatu perangkat lunak atau platform digital sumber terbuka yang digunakan untuk analisis dan visualisasi teks dalam berbagai bahasa dengan berbagai metode analisis seperti frekuensi kata, concurrence, topik, dan lainnya. Dengan bantuan Voyant Tools, pengguna dapat menganalisis teks secara efektif dan efisien sehingga dapat membantu dalam memahami makna dan konteks dari teks yang sedang diteliti atau dibaca. Selanjutnya, mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Voyant Tools. Fitur-fitur yang ada di dalam Voyant Tools seperti Cirrus. Cirrus adalah word cloud yang memvisualisasikan kata-kata frekuensi teratas dari sebuah korpus atau dokumen. Lalu, ada juga summary yang memberikan informasi jumlah kata unik, dokumen terpanjang atau terpendek, dan kepadatan kosakata tertinggi dan terendah, serta puncak frekuensi yang terkenal dan kata-kata yang khas. Ada pula reader yang menyediakan cara membaca dokumen dalam korpus atau teks yang diambil sesuai kebutuhan. Fitur trend menunjukkan grafik-graf yang menggambarkan distribusi kemunculan kata di seluruh korpus atau dokumen. Sedangkan konteks atau kata kunci menampilkan setiap kemunculan kata kunci dengan sedikit teks di sekitarnya. Hal ini berguna untuk mempelajari lebih dekat bagaimana istilah digunakan dalam konteks yang berbeda. Selain yang disebutkan di slide ini, terdapat fitur-fitur lain yang terdapat dalam Voyant, seperti bubble lines, collocate graph, coloration, document, bubble, corpus collocate, document terms, notes, corpus terms, mandala, microsearch, scatter plot, terms radio, stream graph, textual arc, dan Veliza. Serta masih terdapat beberapa fitur-fitur lainnya. Selanjutnya, mengenai keefektifan Voyant Tools akan disampaikan oleh Saudari Yuli. Baik, selanjutnya keefektifan dari Voyant Tools. Berikut ini ada beberapa alasan Voyant Tools efektif untuk melakukan eksplorasi data. Yang pertama, Voyant Tools itu memiliki banyak fitur. Yang kedua itu Voyant Tools itu tersedia secara gratis. Yang ketiga, Voyant Tools itu mudah digunakan. Penggunaannya yang sederhana dan intuitif membuat Voyant Tools itu mudah digunakan bahkan oleh pengguna awam. Selanjutnya, Voyant Tools itu mendukung banyak bahasa. Voyant Tools mendukung analisis dokumen dalam berbagai bahasa sehingga cocok digunakan oleh pengguna dari berbagai negara. Selanjutnya yaitu Voyant Tools itu cepat dan efektif. Voyant Tools dapat melakukan analisis teks dengan cepat dan efektif sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data teks dengan cepat dan akurat. Namun, Voyant Tools itu hanya salah satu dari banyak perangkat lunak analisis teks yang tersedia dan mungkin tidak selalu efektif untuk setiap jenis analisis teks. Efektivitas Voyant Tools dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya jenis teks yang dianalisis, metode analisis yang digunakan,
dan seberapa akurat pengguna memasukkan data ke dalam perangkat. Oleh karena itu, pengguna harus selalu mengevaluasi hasil analisis dengan kritis dan mempertimbangkan faktor tersebut saat menggunakan Voyant Tools untuk melakukan analisis teks. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk dari segi pembahasan, pertama kita membahas tentang data yang kita gunakan. Data kelompok kami yang kami gunakan itu terdiri dari 2 dataset yang kami scrape dari webdetik.com. Yang pertama itu ada 99 dokumen teks berita tentang sepak bola pada rentang waktu 13 Maret 2023 hingga 24 Maret 2023. Dan yang kedua, kita nge-scrape satu dataset lagi, yaitu terdiri dari 540 judul berita tentang Puan Maharani pada rentan waktu 6 Desember 2022 sampai 25 Maret 2023. Nah, setelah itu kami melakukan text processing atau praprosesan data teks yang akan dimasukkan ke dalam Voyant Tools. Text processing yang dilakukan terdiri dari scaffolding, yaitu mengkonversi teks ke dalam format huruf kecil. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan bentuk dasar pada teks. Yang kedua itu tokenizing, adalah proses pemotongan teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau yang disebut dengan token. Pada proses ini juga dilakukan penghilangan angka, tanda baca, dan karakter lain yang dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap pemrosesan teks. Yang ketiga, membuang kata-kata support, yaitu adalah tahap pemilihan kata-kata yang dianggap penting. Dan yang keempat itu adalah stemming, proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar atau tahap pencari root dari tiap kata. Jadi menghilangkan imbuhan yang terdiri dari sufiks dan prefiksnya. Lalu pada hasil eksplorasi kasus pertama atau dataset pertama tentang Puan Maharani, dapat dilihat bahwa dari summary-nya, dari 540 judul berita kami gabungkan menjadi satu korpus yang terdiri dari 3.967 total kata dan terdiri dari 1.075 kata unik dengan credibility index atau indeks yang dapat terbacanya sebesar 13.972. Dan most frequent words-nya atau kata yang paling sering keluarnya itu adalah kata Puan, karena adalah keyword kita adalah Puan Maharani. Yang kedua ada kata Ganjar, PDIP, Megawati, dan Capres. Dari sini kita bisa menduga atau kita bisa melihat gambaran umum secara awalnya bahwasanya dengan keyword kita Puan Maharani, kata-kata yang sering muncul itu tentang pencapresan Puan Maharani dengan Ganjar yang diusung oleh Megawati dari partai PDIP. Lalu kita juga bisa melihat dari sirusnya atau word cloud-nya, dapat lihat bahwasanya semakin besar font dari suatu kata, maka semakin besar juga frekuensi kata itu sering muncul dalam satu dokumen atau dalam satu korpus. Dapat lihat bahwasanya kata yang paling sering muncul itu adalah kata Puan, PDIP, Megawati, Ganjar, Capres, Prabowo, Jokowi, dan hasil survei. Jadi emang dalam beberapa bulan terakhir ini dengan keyword Puan itu lebih banyak dibahas itu tentang pencapresan dari hasil survei, di mana siapakah pasangan pencapresan Puan, apakah dari Ganjar, Prabowo, apakah dari Anies atau dari Gibran, seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat dari termnya. Dari termnya ini kita bisa melihat frekuensi katanya tadi itu dari kata Puan, Ganjar yang berupa sebuah tabel. Kalau tadi kan sebelumnya dari workout dalam sebuah visualisasi ya. Lalu kita juga bisa melihat dari links-nya, dari keterkaitan katanya atau relasi antar katanya. Dapat lihat bahwa saya dari links-nya itu, kata Puan itu cenderung memiliki hubungan dengan kata Megawati, PDIP, Capres, dan Ganjar. Namun kalau untuk kata survei itu lebih identik dengan Capres. Jadi kalau ada kata survei, jadi topiknya itu tentang pencapresan. Sedangkan dengan Ganjar itu, kalau kata Ganjar itu lebih ada relasi dengan Prabowo dan Anies. Selanjutnya, kita juga bisa melihat dari termsberry-nya. Ini secara interaktif kita bisa melihat dari setiap katanya itu kecenderungan pasangan katanya itu kata apa. Jadi kita bisa lihat kalau dengan kata Puan, kecenderungan katanya itu dia punya pasangan dengan kata Ganjar, PDIP, Capres, atau enggak misalnya dari Maharani. Dan semakin merah atau semakin pekat dari suatu warna, maka semakin tinggi dia itu pasangan katanya, frekuensi pasangan katanya. Selanjutnya,
dari dokumen terms-nya, walaupun ini tidak terlalu relevan karena kita menggabungkan 540 dokumen menjadi satu korpus. Jadi kita hanya bisa melihat frekuensi setiap katanya pada satu korpus yang telah kita gabungkan. Selanjutnya untuk kasus yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Syauki. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Oke, untuk selanjutnya, hasil eksplorasi data yang kami ambil dengan keyword sepak bola yang kami ambil dari 13 sampai dengan 24 Maret, dan sebanyak 99 teks dokumen dari beberapa artikel berita. Oke, dari summary dari yang kami ambil di sini, ada 99 dokumen dengan total 17.000 kata dengan 3.000 kata unik. Di sini ada beberapa summary, contohnya di sini ada berapa banyak kata dalam dokumen. Di sini ada 103 sampai dengan 370 kata dari dokumen-dokumen yang ada. Lalu ada vocabulary density, ini adalah kepadatan kata yang dimana contohnya di sini ada dokumen 15, maka dari 100% kata yang ada 75% kata unik. Dan begitupun dengan yang terendah yaitu dokumen 58 memiliki 43% kata unik. Selanjutnya ada rata-rata dari setiap kata dalam kalimat, dan ada beberapa di sini kata-kata yang paling banyak yaitu kata-kata main, Piala Dunia, Liga, dan sepak bola. Oke, untuk next. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa kata yang paling sering muncul. Di sini ada main sebanyak 284, piala sebanyak 241, dan trennya. Yang dimana di sini trennya kita bisa lihat bahwa kata dari sebelah kiri itu adalah dokumen 1 dan sebelah kanan adalah dokumen ke-99. Kita bisa lihat di dokumen mana kata main ini paling sering muncul di salah satu dokumen tersebut. Di sini ada 13 kata terbanyak. Yang selanjutnya, next kita bisa melihat terkait word cloud-nya, visualisasi seberapa banyak yang semakin besar kata-kata di sini, maka semakin sering kata tersebut muncul dalam dokumen yang kita ambil di sini. Oke, dan selanjutnya kita juga bisa melihat relasi antar kata dari yang ada. Nih, misalnya contoh di sini bahwa kata main itu berelasi dengan kata sepak bola dan juga tim, Indonesia berelasi dengan dunia dan juga piala. Selanjutnya, nah di sini kita bisa melihat juga seperti sebelumnya bahwa di sini ini adalah di dalam Voyant Tools, bisa interaktif, kita bisa mengklik salah satu kata yang kita lihat relasinya dengan kata-kata lain, dan untuk screenshot di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita melihat klik kata piala, dari 241 kata piala, kita bisa melihat bahwa ternyata ada berkorelasi ya. Setiap ada kata piala, ada 190-nya diantaranya ada kata dunia. Karena memang itu adalah satu kesatuan yang biasa nyambung ya, Piala Dunia. Dan begitupun yang lainnya, Piala dan Indonesia itu cukup banyak juga, dan semakin pekat itu berarti semakin banyak, dan semakin dia cerah berarti semakin tidak ada relasinya. Contohnya di sini antara piala dengan kapten, piala dengan pensiun, itu tidak ada relasinya antara kedua kata tersebut. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat tren dari setiap kata. Ya, dari sebelah kiri atas itu adalah kata main, yang di sini ada distribusinya dalam setiap dokumen. Begitupun dengan kata piala, kata dunia, kata sepak bola, dan juga di tengah bawah ini disatukan ya. Semua dari kata-kata main, piala dunia, liga, dan sepak bola, kita bisa melihat distribusinya dalam setiap dokumen. Oke, untuk yang terakhir di sini ada table of dokumen. Di sini menampilkan 7 dokumen, yaitu dokumen 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan di sini kita bisa melihat berapa banyak kata yang ada di dalam dokumen tersebut. Dan teks ini adalah berapa kata unik yang ada dari, misalnya di sini dokumen 1, ada dari 198 kata, ada 123 kata unik. Dan berarti itu adalah rasionya 123 per 198. Di sini 62%, ini kalau yang tadi kata-katanya adalah vocabulary density, kepadatan kata yang ada di dalam dokumen tersebut. Oke, untuk eksplorasi data mungkin sudah cukup kami sampaikan dari dua
dua kata kunci yang kami ambil, yaitu adalah Sapupola dan juga Puan Maharani. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Adel. Baiklah, itulah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.